belum rekam, Buti belum record. Oke, Buti baru record ya. Oke, udah banyak Gerobak, nih. Bu, gerobak kan ada rodanya, Bu. Udah ada Hanin, udah Kalau yang ada narikin gak baru capek. Hanin yang seperti. Oke. Ya tapi kan Ibu. Oke, gerobak mending lah gerobak daripada itu apa namanya? Kalau si daun pisang nggak bisa nggak bisa jalan jauh dia. Apa di? Kereta kuda. Apa? Kereta kuda. Nah, bisa tuh, misalkan kayak kereta kuda, misalkan bisa. Oke, pesawat kira-kira zaman dulu apa ya pesawat ya versi tradisionalnya? Kapal, Bu. Kapalnya kapal apa dulu, Nan? Kapal terbang lah. Kapal terbang ya sama kayak pesawat lah. Kapal apa, Nan? Kapal laut. Kapal laut ya. Kapal laut juga tuh ada versi tradisionalnya lagi. Kapal api dulu pakainya pakai batu bara. Jadi apa namanya? Kereta ya, Bu. Kayak kereta. Itu jadi banget ya, Bu. Kayak film Polar Express kan pakai batu bara kan dia kan. Gitu. Polar Express. Iya, zaman dulu banget film kartunnya. Televisi, selain tadi yang Nadifa bilang radio, apalagi zaman dulu banget kita. Layar tancap. Nah, itu dia layar tancap. Versi jadul, paling jadulnya televisi itu layar tancap. Oke, handphone versi tradisional bangetnya apa? Iya, batu. Oh, yang di abang-abang. Itu, Bu, yang dipencet-pencet. Yang dipencet-pencet, Bu. yang dalamnya ada airnya. Iya, ada airnya, Bu, ada donat-donatnya. Ya kali. Versi tradisional dulu orang bertukar kabar pakai apa? Kalau sekarang bisa pakai Pos, Bu. Pos. Nah, pos itu apa? Surat. Iya, lihat duluan surat. Tapi dulu suratnya enggak sebelum dikirimin pakai pos pakai apa? Burung. Pakai burung merpati. Itu caranya gimana ya? Betul burungnya bisa bener. Jadi dia ngabarin dulu pakai burung merpati. Mau ada kabar. Merpatinya yang warna putih. Dia itu udah kayak nulis surat dulu. Jadi nanti dia dikabarin dulu katanya mau ada. Dia nulis surat dulu, terus suratnya dibawa sama merpatinya. Nah, gimana caranya si merpati bisa tahu alamatnya, yuk? Misalkan mau kirim surat nih ke Vito. Gimana caranya si merpatinya Bu Tiwi tahu rumahnya Vito? Jadi Kasih Vito tahu aja, punya Bu, burung alamatnya. banyak. Sudah Ada burung satu buat ke Bu Tiwi, burung satu Pakai Google ituan, Bu. Pakai Google Map. Google Map lah. Aduh, itu ya belum terpecahkan tuh gimana sih burung itu bisa tahu alamat orang yang dituju kayak gitu. Dikurung di Kalau kandang. burung hut-hut waktu zaman Nabi Sulaiman tahu karena memang kekuasaannya Allah kan. Nah, gimana caranya kita bisikin terus kali, Bu. apa namanya bisa tahu kirim surat ke jalan skadron nomor 1 misalkan kayak gitu gimana Gitu, Bu. caranya? Siapa tahu di situ. Nomor 1 jalan skadron Siapa nomor 1 tahu jalan di skadron situ nomor 1. itu, Bu, ada pasangan burungnya yang satu. Oh, bisa jadi. Nah, bisa jadi ada pemancingnya ya, bisa jadi ada pemancingnya. Oke, handphone, surat, televisi, layar tancap, benar-benar ini, Bu. kasih out. Burungnya dikasihin. Burungnya dikasihin alamat rumah orang yang dituju. Terusnya kan burungnya biasanya kan ada plang ya, Bu. Tulisannya Jalan MD 12, terusnya diikutin gitu, Bu. Sampai ke Burung bisa rumahnya. baca plang alamat. Emang zaman dulu udah ada nama jalan, plang nama jalan. Nggak tahu, nggak hidup di zaman dulu ya. Iya kan navigasi. Merpati Oh iya bisa jadi. Iya tapi caranya dia punya navigasi dan dia bisa tahu alamat seseorang dan nggak nyasar itu yang masih kita pertanyakan Burung sebenarnya. merpatinya ada dijinakin loh. Mungkin aja ada umpan lah, Bu. Itu kekuasaan Allah, Bu. Iya dengan kekuasaan Mungkin Allah. burung Cuma itu merpatinya, doang. merpatinya ke masa depan terus ngambil HP orang terus pakai Astagfirullahaladzim. Google Map. Mungkin dia dibacain mantra, Bu. Oke lanjut. Kita tinggalkan dulu burung merpati. Ibuk. Apa versi tradisionalnya ibuk?
Ya buku lah, Bu. Selain buku, versi tradisionalnya apa lagi? Tas. Kertas. Oke, selain kertas masih ada versi tradisionalnya. Oke, daun. Oke, daun. Kayu. Kalau nggak daun, yes, daun, kayu, sama Batu. nah, batu ya. Untuk menulis atau membaca, orang zaman dulu menggunakan daun, kayu, kulit kayu, atau batu. Kayak gitu. Jadi sebelum ada kertas dibuat, menggunakan itu dulu, baru setelah zaman berganti mulai ada kertas, terus kertasnya juga nggak langsung kertas putih ya, kertasnya pakai kertas Kuning ya, Bu? kertas yang warna kuning dulu segala macem, sampai akhirnya sekarang sudah pakai e-book gitu, udah menggunakan semuanya, udah pada menggunakan handphone semua, malah kertas-kertas sekarang sudah semakin ditinggalkan karena sudah banyak korbannya ya, atau sudah banyak pohon-pohon yang ditebang karena kertas gitu. Oke, versi tradisionalnya motor. Tadi sepeda, masih ada lagi yang old lagi. Kuda. Nah, kuda. Tadi saya mau bilang Orang zaman dulu naik kuda. Mobil listrik zaman dulu banget. Coba kita lihat, kita ingat-ingat film-film zaman-zaman zaman Islam gitu kan. Ketika misalnya kita lihat apa sih sebenarnya dulu tuh sebelum mobil listrik tuh apa? Unta. Delman. Ya, unta bisa ya. Unta itu kayak motor ya. Kuda, unta itu kayak motor. Delman. Kenapa bagaimana caranya ngasih barang, kan mobil listrik itu buat barang atau misalkan buat biar cepet, biar irit bensin ya. Nah, itu kenapa dulu menggunakan kuda sama unta? Apa persamaannya kuda sama unta dengan mobil listrik? Sama-sama Karena dua-duanya kuat, Bu, untuk membawa barang yang banyak. Oke, bagaimana cara bawa barangnya gimana, Fit? Nggak boros, Bu. Tinggal kasih wortel, yang satu tinggal kasih listrik. Lalu ditaruh Wortel makanan apa, Di? Makanan kuda, Bu. Hah? Kok wortel? Kalau misalnya itu, Yaudah, kita ganti Bu, di kartun. masa unta tidak salah karena dia bisa bisa masukinnya bisa ngelewatin badai pasir kalau nggak salah, Bu, kalau unta, Bu. Oke. Karena matanya itu. Ya, unta. Tapi kalau manusianya nggak bisa lewatin badai pasir. Unta sama unta kuda, maksudnya si kendaraan dulu kan unta sama kuda buat kendaraan kan. Nah, sekarang dengan adanya mobil listrik, dengan adanya motor, ya udah. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama bisa cepet sebenarnya mereka. Cuma sekarang harga satu ekor unta sama satu ekor kuda itu tuh bahkan lebih mahal dari mobil listrik bisa jadi gitu. Karena kuda itu satu ekor kuda tuh paling murah tuh puluhan juta loh. Udah kayak seharga mobil Avanza kayak gitu-gitu yang masih standar ya, apalagi yang punya dia punya keunggulan, misalkan emang kudanya kuda buat kuda pacuan kayak gitu kan, itu bisa lebih mahal, bisa ratusan juta. Unta juga sama. Bu Tiwi, saya izin ngecas ya, Bu. Silakan. Oke. Saya pernah lihat katanya zaman dulu cuman orang kaya yang bisa punya mobil. Sekarang cuma orang kaya. Orang kaya yang punya kuda sama unta. Iya benar banget. Orang seharga mobil Mercedes, bukan Mercedes Benz si harga si kuda yang kuda pacuan itu ya. Gue lupa nama merek mobilnya, tapi mobil yang mahal banget juga gitu. Ingin beli mobil, Bu, daripada beli kuda, Bu, zaman sekarang. Nanti kalau masanya udah listrik udah nggak ada, besi-besi udah pada kita ibaratnya udah kembali lagi ke zaman Rasulullah, kita sebenarnya Jalan kaki lah, Bu. Emang kita bakal hilang kakinya. Pergi banget, Bu, kakinya diambil. Kan kemana? Betul. Jalan kaki ya. Kaki itu salah. Paling Oke, ini ngomong-ngomong kendaraan, masih ada satu lagi, pesawat.
Dulu waktu Rasulullah mau pergi, mau berdagang ke Syam, mau berdagang ke Syria, pakai apa? Buruk mah mau ke apa namanya, ke langit ketujuh, Isra Mi'raj. Kalau keluar negeri kan Rasulullah juga pedagang pebisnis internasional juga, pakai apa? Naik kapal. Mana ada orang padang pasir, gimana mau naik kapal? Naik kuda lagi. Iya, kuda sama unta. sama unta, ya, kuda sama unta. Jadi kendaraan-kendaraan yang sekarang sudah apa namanya, sudah modern banget gitu kan. Dulu ya pakai kuda, pakai unta gitu. Kalau enggak kapal juga ada sih. Kapal zaman dulu juga udah ada. Kayak masanya Al-Fatih. Kan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel salah satunya menggunakan kapal kan ya. Nah, itu memang udah ada sebenarnya kapal untuk mengarungi lautan, karena kita kalau misalkan mau ke Lampung deh, kalau kan nggak ada kendaraan apapun selain naik kuda dari sini ke mana namanya, ke Merak kan, misalkan nih Ali zamannya udah berganti nih, terus Ali masih hidup. Terus Ali mau ke Lampung, mau ke rumah saudaranya di Lampung. Ali bawa kuda, abis itu Ali nyebrangnya tetap naik kapal juga buat ngarungin lautan. Kudanya suruh berenang. Gimana bisa? Kelelep lah. Atau kudanya jalan di atas air. Jadi frozen. Ya Bu, jadi frozen. Kudanya yang mahal jadi sebelum. Oke, nah internet. Apa zaman dulunya internet? Buka satu laptop, dah buka satu Satu. Internet apa? Astagfirullahaladzim. Apa namanya? Zaman dulunya internet. Tadi Odi nebaknya kabel jaringan ya? Apa? Jaringan Kabel. Apa itu, Vito? Nggak jadi Bu, nggak jadi. Aku sih kayaknya baru. Satelit mah zaman sekarang kan ya? Satelit, iya dulu teleponnya bisa sih pakai telepon satelit. Selain itu internet. Kalau media koran itu Bu yang kata jadul banget, telepon yang kata perlu diputar gitu Bu. Koran. Oke, koran ya, koran sempat di masa sebelum ada internet itu koran, kita mau nyari informasi ibaratnya menggunakan koran atau menggunakan majalah gitu ya. Terus selain itu ada apa? Lewat guru Bu, kalau enggak lewat buku. lewat mulut. Oke, iya. Untuk tahu berita-berita terkini zaman dulu ya udah pakai mulut ke mulut kayak gitu. Dia baca buku terus habis itu ya udah nyampainya dari mulut ke mulut. Misalkan kayak Imam Syafi'i kan pergi ke berbagai macam negara untuk belajar kan. Nah, itu ya udah belajarnya datangin satu-satu gurunya, terus baca buku, terus diskusi langsung. Kalau sekarang kan semuanya sudah ada di internet kan, kita nggak perlu, kita mau tahu, misalkan kita mau tahu tentang Harvard misalkan, kita nggak perlu nyamperin ke Harvard, jauh banget di Amerika. Jadi kita butuh internet aja buat untuk browsing kayak gitu. Atau kita misalkan kita mau tahu nih negara-negara ASEAN, ya udah kita tinggal browsing aja sekarang, semuanya dimudahkan dengan internet gitu. Kita nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak, kita nggak perlu ngeluarin tenaga yang banyak juga untuk tahu segala hal di dunia ini sekarang. Oke. Laptop, apa itu Vito? Zaman tradisionalnya? Mesin ketik ya Bu, yang kata mesin ketik itu Bu. Oke, ya mesin ketik. Yang pakai kertas itu kan ya Bu, yang langsung keluar. Pernah lihat? Itu kayak yang katanya nyebelin banget itu Bu, yang harus diketik-ketik itu lama-lama ke kiri sih kita perlu dorong lagi. Iya pernah lihat. Pernah Bu. Pernah pakai nggak? Enggak Bu, saya Bu. Iya. Pernah. Bu Tiwi pernah pakai itu. Ya berat banget. Suaranya enak. Mau ngetik tek gitu tuh berat banget. Udah gitu kalau salah ya udah mau nggak mau kertasnya diambil lagi, diulang lagi. Udah ngetik paling bawah gitu kan. Yang terus kertasnya. Ya udah, iya dulu masih banyak menghabiskan kertas.
Typo. Selain Tapi suaranya menulis, selain menggunakan mesin tik, zaman tradisionalnya lagi apa? Zaman-zaman dulu kerajaan-kerajaan kuno pakai apa? Bu, kata bunda saya pernah pakai. Bunda pernah pakai? Iyalah pasti. Bunda, ayah tuh apalagi zaman kakek-kakeknya teman-teman itu Ya, bunda aku pernah pakai. sekretaris. Gitu. Apa selain mesin tik masih ada yang lebih tradisionalnya lagi buat menulis sesuatu pakai? Ayam. Pensil. Pakai laptop juga pakai tangan. Bu, pakai kertas sama bulu ayam, Bu. Iya, pakai kertas atau bulu ayam ya. Tapi sama kayak e-book tadi, pakainya pakai apa? Pakai kulit kayu, pakai batu, pakai daun gitu. Mau nulisnya dulu pakai itu. Jadi belum ada sarana apapun Bu, yang kayak Ibu sekarang. kalau yang mesin ketik yang elektrik, Bu. Mesin ketik yang elektrik. Mesin ketik elektrik yang mana? laptop, komputer. Iya, laptop Saya komputer. udah pernah pakai katanya. Mesin ketik yang elektrik. Iya, apa namanya? Mesin ketik yang elektrik, Bu Tiwi taunya laptop sama komputer. Oke, Apple Watch masih ada yang versi tradisional dari jam tangan. Saya Bu. Apa? Jam apel. Jam matahari Bu. Jam matahari kayak mana, Di? Yang ditusuk di tanah. Oke, Yang ya, ketika di good. tanah. Iya, itu ya. Terus apa lagi? Kalau mau malam kan nggak ada matahari, pakai apa? Jam bulan. Bulan. Kalau bulannya lagi bintang. bukan purnama, apa? Apa ya? Bintang. Kali. Dikit lagi. Bintang. Saturnus. Arah angin. Langit. Arah angin kan buat itu. Kalau arah angin buat si apa itu? Yang timur itu kan. Iya itu apa namanya? Arah mata angin itu apa namanya? Kalau di handphone, kompas ya, kompas. Kalau arah mata angin lewat pakai bintang gitu kan, kompas pakai bintang. Kalau misalkan jam, selain kalau siang pakai jam matahari, kalau malamnya gimana kita bisa melihat perubahan warna langit gitu. Mau masuk sholat subuh, ya udah berarti sudah ada cahaya kemerah-merahan di di ufuk timur, di tempat matahari terbit gitu. Wow. Ya. Bandara versi tradisionalnya apa? Halte sampai sekarang juga masih ada. Lagi lebih tradisional lagi apa? Pelabuhan, Bu. Pelabuhan versi tradisional lagi apa? bandara. Heeh. Lapangan. Bandara. Lapangan apa? Lapangan udara. Udara ya itu. Lapangan udara ya bandara sebenarnya. Sebelum punya bangunan seperti sekarang bandara masih lapangan udara. Cuma apa? Kan tadi kalau misalkan pesawat, mobil, motor itu kan si kuda, unta. Nah, zaman dulunya apa tuh tempat transit kayak begitu? Pangkalan ojek. Pelabuhan, Bu, pelabuhan. Udah, pelabuhan kan udah tadi disebutin sama Nadifa. Versi tradisionalnya lagi apa? Stasiun, kan kereta. Terbang. Terminal, ya kayak apa ya? Sebenarnya bukan terminal sih, tapi kayak tempat-tempat kuda berjejer gitu loh buat nunggu penyewaan kayak gitu kan dulu kan sewa ya tempat penyewaan. Pangkalan kuda. Sebentar ya, saya mau nyewa kuda dulu, saya mau ke pangkalan kuda dulu ya gitu. Iya, nyewa kuda di pangkalan kuda, mau ke pangkalan kuda. Oke, tadi ya bisa terminal atau bisa pangkalan lah. Restoran, zaman dulunya tadi Almira bilang warung atau warteg. Sekarang warung sama warteg juga masih ada, berarti zaman dulunya banget apa? Makan di rumah.
Makan di rumah. Kalau orang mau jualan, Di saung. Pakai gerobak. pakai gerobak ya, atau misalkan Di panggul. menjajakan di panggul atau di pasar gitu ya, maksudnya Balai Bunda. sebenarnya dia bukan warung. Kenapa Bu Tiwi tadi versi tradisionalnya dari warung? Kalau warung kan ada bangunannya, ya kan? Kalau di pasar misalkan kayak gerobak gitu kan, itu kan bukan bangunan tapi benda yang buat berjalan kan gitu. Nah kalau di pasar pernah lihat nggak tukang pecel di pasar? Ya udah dia cuma bawa gembolan pecel doang, habis itu dia menjajakan di situ tanpa ada warung. Pernah lihat kan? Nah itu sebenarnya versi tradisionalnya kayak gitu. Jadi penjajahan aja, dijajain di jalanan seperti itu. Dia tidak berupa warung yang ada bangunannya. Semakin modern semakin ada bangunannya. Oh ternyata kasihan nih si tukang pecelnya kehujanan, kepanasan gitu. Jadi dia sewa warung di situ kayak gitu. Efek rumah kaca sebenarnya bukan benda, tapi ini dampak globalisasi. Nah, apa versi tradisionalnya atau sebelum adanya rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu, tahu nggak efek rumah kaca itu apa? Pemanasan global. Enggak. Ya, pemanasan global. Sebelumnya apa? Berarti versi sebelum ada si rumah kaca atau pemanasan global itu apa? Belum ada pemanasan global, cuaca baik-baik saja, damai. Cuaca baik-baik saja, damai. Ya, oke, tidak panas-panas banget, Kak. Kalau hujan, setelahnya, maksudnya gini, ini kan berhubungan sama cuaca ya. Dulu, Bu Tiwi pernah ngomong di kelas ini nggak ya, ketika kita punya 2 musim kan, Indonesia kan tropis iklimnya, punya 2 musim. Musim I see. musim Kemarau. kemarau dan musim kemarau dan musim penghujan. Dulu sebelum adanya efek rumah kaca atau sebelum adanya banyak banget asap pabrik, asap kendaraan bermotor, curah hujan Indonesia itu pasti setiap bulan Oktober sampai bulan Maret. Di situ curah hujannya. Tapi sekarang udah nggak ngelihat lagi kan, ternyata di bulan Juni masih hujan, ternyata di bulan April juga hujan kayak gitu. Dulu pokoknya kalau udah masuk ber gitu kan, atau misalkan udah masuk bulan yang belakangnya itu udah sebentar lagi bakalan musim hujan nih, kita harus siap-siap kayak gitu. Sekarang enggak, sekarang kapan aja bisa hujan. Dan di musim hujan pun sekarang kan harusnya masuk musim hujan ya, tapi panas terus kan dari kemarin gitu. Ya Bu. Oke. Sekarang musimnya nggak menentu. Iya, sekarang musimnya nggak menentu. Jadi musim buah-buahan juga nggak menentu. Nah, coba sekarang apa sih hubungannya benda yang berada di kotak-kotak tadi dengan globalisasi? Coba hubungannya apa? Hubungan benda yang ada di kotak tadi dengan globalisasi. Adanya perubahan zaman. Oke, apalagi? Bu Tiwi ketik ya, perubahan zaman. Apalagi? Selain perubahan zaman, apalagi tadi handphone, macam apa boleh? Apalagi? Apa selain perubahan zaman? Tadi itu Teknologi. Teknologinya kenapa? Teknologinya kenapa? Saya boleh minum nggak? Udah. Boleh Audi. Teknologinya? Aku kalau semakin kesini tuh teknologinya makin canggih gitu. Semakin apa? Makin canggih. Nah, teknologinya semakin canggih atau semakin tinggi ya. Terus apa lagi? Teknologi zamannya berubah. Oke, dulu zamannya ya udah masih tradisional jadi lebih modern. Terus teknologinya semakin canggih. Terus apa lagi hubungan kotak yang tadi ada di situ dengan globalisasi. Tadi kita udah ngeliat juga tuh versi old-nya atau versi tradisionalnya. Apa
lagi? Internet misalkan. Internet tadi Bu Tiwi contohinnya kalau kita mau nyari berita, semuanya sekarang udah ada, udah terkoneksi dengan mudah. Internet. Berarti hubungannya dengan globalisasi itu apa? Kita nggak perlu ketemu nih. Apa? Oke, semuanya dipermudah, semuanya semakin lebih mudah. Semuanya lebih di sini tuh semuanya apa sebenarnya? Ke gaya hidup ya. Gaya hidupnya tuh semakin mudah banget. Mau pesen makanan, udah kita nggak bisa keluar kan karena corona. Nah ini karena corona ini juga salah satu hal yang sangat dipermudah dengan adanya globalisasi. Bayangin kalau zaman dulu ada kan waktu zaman Rasulullah atau zaman Umar ya, yang pernah ada pandemi juga kan di salah satu negara. Umar ya, yang salah satu negara, terus Umar nggak boleh masuk kan ya ke dalam negara itu. Nah gimana caranya ketika diisolasi, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar, kita tetap ada di rumah kita, tapi kita nggak punya handphone, kita nggak punya internet, coba. Bakalan apa yang akan lebih terancam tuh apa? Kesehatan mental. Selain kesehatan itu tuh yang paling terancam adalah kelaparan. Kita kalau misalkan di rumah kita punya banyak stok makanan. Kalau nggak ada kita mau gimana? Sedangkan kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa bekerja juga, kita sama sekali nggak bisa punya duit. Akhirnya banyak sekali korban yang berjatuhan. Korbannya bukan dalam segi terserang virus ya, tapi kelaparan juga kayak gitu. Oke, gaya hidupnya mudah, apalagi masih ada tadi yang masih internet tuh. Selain gaya hidupnya mudah ada lagi. Kita nih belajar online sekarang. Yang harusnya kita tatap muka, berarti kan kita sudah mengarah tuh, udah naik satu tingkat ke arah lebih modern, kan? Nah, berarti itu apa? Berhubungan sama globalisasi itu apa? Selain hidupnya lebih mudah itu apa? Nih, kita sedang apa nih? Muka lebih mudah. Apa interaksi berhubungan sama interaksi. Tadi kenapa interaksinya? Lebih Interaksi jarak jauh. Oke, interaksi jarak jauh lebih lebih mudah atau lebih memungkinkan lah ya, jangan lebih mudah lagi. Lebih memungkinkan. Bisa kan, kita tetap bisa interaksi jarak jauh gitu dengan adanya globalisasi, bisa video callan, bisa telepon, bisa chattingan kayak gitu. Zaman dulu kan nggak bisa. Apalagi? Iya, nggak punya temen. Ada lagi gak? Perubahan zaman, teknologinya semakin canggih. Modernisasi apa? Modernisasi apa, Dik? Apa ya? Saya cuma kepikiran kata. Modernisasi apa yang kepikirannya Odi, dalam pikirannya Odi itu apa yang lebih modern, Dik? Apanya? Penampilan kah atau apanya? Bisa jadi modernisasi apa? Gedung-gedung kah lebih modern? Apa? Ini aja ya, modernisasi semua lini kehidupan aja ya. Oke, nah kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti lama bahas ini. Terus Bu Tiwi punya video, kita simak dulu video ini. Nanti silahkan teman-teman dari video ini dan dari kotak-kotak yang tadi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Silakan disimak, semoga lancar. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi?
Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Fah, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang tuh gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat rumah belajar, kunjungi terus rumah belajar ya, dan follow media sosial kami. Oke, kedengeran kan tadi videonya ya? Kedengeran, Bu. Ya, Bu, kedengeran. Kedengeran, Bu. Oke, alhamdulillah. Lah, kok ini kosong? Kenapa ya? Nah, apa sih yang teman-teman lihat dari video tadi? Oh iya, kosong. Apa yang teman-teman lihat dari video tadi? Berarti globalisasi itu apa sih sebenarnya dari video tadi tuh? Apa? Globalisasi adalah tadi tuh apa tuh? Yang bisa teman-teman tangkap dari tadi tuh apa? Globalisasi itu apa sih? Saling apa? Terhubung, lupa. Saling terhubung apa ya? Butuh udah kasih clue tuh. Saling terhubung internet. Terhubung dengan satu sama lain. Iya, saling terhubung dengan bukan jangan dengan saling terhubung satu sama lain. Ada jarak, ada yang memisahkan nggak dengan adanya globalisasi itu? Ada nggak? Jarak, waktu itu ada nggak? Nggak ada kan? Jadi saling terhubung satu sama lain tanpa ada jarak yang menjadikan masalah.
Nggak ada, semuanya sekarang jadinya udah nggak punya dengan adanya globalisasi ini ya, kita kayak nggak punya masalah lagi sama si jarak, sama si waktu kayak gitu. Jadi semuanya lebih dipersempit aja dengan adanya globalisasi. Gitu. Terus apalagi kalau dari tadi yang teman-teman lihat dari video itu, globalisasi itu apalagi? Budaya yang meluas. Budayanya meluas ya. Pengetahuan. Bu Tiwi, Ya, siapa tuh yang manggil? saya Bu Hakim. Ya Bu, saya kamar mandi dulu ya Bu. Ya, silakan Kim. Terus pengetahuan, kenapa tadi yang jawab pengetahuan? Pengetahuannya menyebar luas, Bu. Oh, berarti pengetahuan dan budaya meluas ya. Terus teknologi semakin Yang batas negara, kenapa Di? teknologi yang batas negara semakin memudar, Bu. Batas negaranya semakin memudar. Nah, dan lain-lain tadi ya dari globalisasi ya. Nah, buat ini karena ini jam 8:30 sudah habis waktu kita. Jadi buat minggu depan Bu Tiwi akan bagi ya teman-teman per kelompok untuk membuat Bu Tiwi akan buat mural lagi. Semoga bisa tetap masuk ke dalam mural yang pernah kita mainin waktu semester 1. Nah, nanti di sini teman-teman sebelum Bu Tiwi bagi kelompoknya, teman-teman silahkan baca dulu buku teman-teman halaman 34 sampai 41. Bu Tiwi tulis di sini ya, baca buku 34 sampai 41. Nanti itu kan tentang bukti-bukti adanya globalisasi. Udah dibuka belum bukunya? Coba buka buku paketnya, sudah? Ibu, Sudah, Bu. Ibu. Apa? Kalau ada yang lupa Bu, Ada yang lupa apa? ada yang lupa baca halamannya. Baca, makanya sekarang Bu Tiwi udah bilang kan, Bu Tiwi udah bilang nih ya, baca bukunya. Kalau misalkan bukunya udah ada di situ, di teman-teman silakan ditandai. Terus Bu Tiwi taruh di sini nih, baca buku halaman, Bu Tiwi gedein biarin aja. 34 sampai 41 tentang bukti globalisasi dan dampaknya. Nanti Bu Tiwi akan bagikan kelompoknya. Jadi kan di sini bukti globalisasi ada komunikasi, ada pariwisata, ada periklanan, ada transportasi, dan ada gaya hidup ya. Kalau teman-teman lihat halaman 38 itu ada gaya hidup. Nanti untuk yang gaya hidup, Bu Tiwi akan gabung gaya hidup, selera makan, dan pakaian. Itu akan Bu Tiwi gabung. Jadi nanti silakan teman-teman baca, berarti akan ada 5 kelompok. Jadi Bu Tiwi akan bagikan, nanti teman-teman baca, lalu akan Bu Tiwi kasih penugasannya di Google Classroom. Apa aja sih yang harus teman-teman perhatikan supaya pekan depan kita sudah bisa, teman-teman sudah bisa bikin rangkumannya di mural.co. Oke? Ya? Bu boleh Boleh apa, Nat? Bu boleh digarisin, Bu. Boleh Yang silakan. penting. Makanya sekarang boleh dibaca dulu sampai Bu Tiwi kasih kelompoknya dan Bu Tiwi kasih tugas yang dicari apa. Nanti Bu Tiwi akan masukin di Google Classroom aja ya, sambil Bu Tiwi taruh di grup kalian, sama Bu Tiwi masukin ke Google Classroom untuk tugas dan apa yang dicari, apa yang harus ditaruh di mural, sama kelompoknya siapa aja. Ya, jadi Bu Tiwi harap 24 orang bisa masuk minggu depan semua, kita akan main di mural, insya Allah. Yeay. Ya, iya teman-teman ya, semoga muralnya masih bisa. Iya, kelompoknya kan nanti Bu Tiwi bikin dulu. Kelompoknya. Nanti Bu Tiwi masukin di Google Bu, saya jauh Classroom. nama yang kemarin. Lupa Bu Tiwi yang kemarin. Bu Tiwi lupa sama yang kemarin.
Ya, nanti Putih masukin ke Google Classroom sama ke grupnya teman-teman. Oh iya, untuk pakai mural sebenarnya kalau memungkinkan teman-teman menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada laptop atau laptopnya lagi dibawa, pakai handphone, nanti bisa bantu temennya dengan chattingan sama temennya. Silakan. Atau misalkan mau WA-an, terserah untuk ngasih arahannya. Ya. Oke, ada pertanyaan buat IPS sampai sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Ada. Oke. Apa Odi mau nanya? Siapa tadi yang bilang ada? Oke, Faras sudah ada, Dava sudah ada, Hanin udah ada, Nafis belum ada ya? Hakim udah ada, Caca belum ada, Najwa udah ada, Naca belum ada. Oh, Naca ada deh. Syauki. Oke. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, hari ini kita sudahi dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.